Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah luar biasa, bersama PK bergembira. Tangan dong. Ya, sebelumnya terima kasih sudah hadir di bisa manggil saya Kiki. Seperti kita ketemu di perkuliahan sehari-hari. Terus di sini biar gak canggung-canggung, gimana kalau kita memulai semua ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Ya. Saya Bibin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kan katanya ini udah kenal satu sama lain kan ya? Sudah ya? Ya sudah. Tapi kan nggak enak kalau nggak kenal maka tak cinta. Benar. Untuk cinta berarti harus kenalan dulu. Ya, setuju. Dari mana ini? Sebutkan langsung nama panjangnya dan nama panggilannya aja ya, biar saya. Mungkin dari Kiki aja terus ke kanan gitu ya. Iya, oke. Ya, nama saya Siti Zakiatul Fajariyah, dipanggilnya Kiki. Ya. Nama saya Adil Pratama, dipanggil Ari. Ari. Nama saya Yoga Rahma Pratama, biasa dipanggil Yoga. Hai Yoga. Perkenalkan, nama saya Rifki Nasrullah, biasa dipanggil Rifki. Hai Rifki. Perkenalkan, nama saya Eko Budi, atau bisa dipanggil Eko. Hai Eko. Perkenalkan, nama saya Siti Naraini ya, bisa dipanggil Siti. Hai Siti. Ya Mbak yang cantik. Ya, nama saya Maria Tridang Tegasari, biasa dipanggil Cantik. Hai cantik namanya. Terakhir ya. Iya. Ya baik, perkenalkan nama saya Ria Dutri Salihah, biasa dipanggil Ria. Hai Ria. Sip, karena sih sudah kenal satu sama lain, saya akan menyampaikan tujuan dalam tujuan kita itu di sini kan kita di sini sama-sama memiliki sebuah tema yang akan kita angkat. Yang pertama, tema kita adalah sadar akan bahaya narkoba. Ya, sebagai kita tahu, kita di sini sebagai pemuda-pemudi Indonesia yang akan menggantikan kedudukan orang tinggi di sana. Kemajuan negara kita ditentukan oleh kita, dan narkoba adalah salah satu tantangan yang nyata di depan kita seperti itu. Dan saya akan memperkenalkan permainan kita saat ini atau teknik yang akan kita gunakan saat ini namanya simulasi. Simulasi itu bisa dikatakan masuk dalam jenis role playing, dan itu bedanya simulasi dengan sosiodrama yang sudah kita tahu ya, yang sudah kita pelajari. Simulasi itu ada sebuah alat yang digunakan sebagai permainan, dan nanti kita akan mensimulasikan ke depan gitu. Biasanya itu dibagi beberapa kelompok, dan setiap kelompok itu memiliki kewajiban untuk menjalankan atau mengikuti permainan yang berlangsung. Dalam simulasi itu ada yang namanya pemain. Pemain adalah semua anggota kelompok yang ikut, itu dikatakan pemain. Yang kedua, pemegang peran. Nah, pemegang peran ini biasanya kita angkat sesuai tema yang disodorkan. Kan karena kita di sini mengangkat tema narkoba, jadi saya di sini meminta bantuan saudara Ari. Silakan, saudara Ari ini akan menjadi berperan sebagai polisi. Nah, dia nanti akan memberikan pandangan-pandangan atau hal apa yang harusnya sebaiknya digunakan gitu. Kan nanti kita main nih satu-satu ke depan. Nah, saudara Ari nanti yang menelaah, yang melihat, yang mengobservasi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan seperti itu. Ya, untuk itu sebelum itu saya akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama di sini yang paling besar bisa kita sebut dengan beberan. Beberan itu adalah papan yang akan kita gunakan sebagai kita bermain. Ya. Di papan itu yang pertama kita berangkat dari start itu tempat kita. Kemudian di sini ada slogan. Kenapa saya beri slogan? Karena dalam permainan cenderung tidak semuanya berisikan instruksi-instruksi. Jadi kalau kalian menemukan slogan, kalian bisa melempar dadu ini untuk kedua kalinya. Jadi terus jalan seperti itu, terus melempar dadu. Kemudian ada kartu pesan. Nah, kartu pesan ini berisikan instruksi yang harus kalian lakukan di depan, disimulasikan bersama kelompoknya. Kemudian ada kartu selingan. Kartu selingan ini namanya juga selingan, jadi dia bersifat ringan, bersifat menghibur dan sebagainya. Kemudian ini ada penanda, saya gunakan ini karena lebih mudah. Ini penanda sebagai kita jalan mengikuti beberan. Yang kedua, ini ada kartu yang digunakan. Yang merah namanya kartu pesan, yang kuning namanya kartu selingan.
Kemudian di depan saya ada dadu yang akan kita gunakan saat kita bermain untuk menjadi arah bermain kita. Berapa kali melangkah, seperti itu. Ada pertanyaan untuk alat-alat yang akan kita gunakan? Tidak ada. Atau mau nanya, Ki, kenapa Ki gambarnya ini? Tidak apa-apa, santai, silakan tanyakan. Kenapa Ki kok gambarnya ini kok yang lain? Ya, udah ya. Ya, sudah. Terus peraturan permainan. Nanti kelompok konseling kita ini akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Berarti satu kelompok 3 orang. Nanti kita setujui bagaimana pembagiannya. Kemudian setiap kelompok memiliki kewajiban untuk menjalankan penandanya menggunakan dadu ini dan akan melakukan simulasi. Jalannya tiap kelompok. Iya, nanti kita bagi. Mungkin yang kelompok 1 warna hijau, kelompok satunya warna orange, seperti itu penandanya. Setelah kalian mensimulasikan ke depan, kembali lagi duduk ke tempat ini dan mendiskusikan apa yang diperankan oleh teman kalian di depan. Seperti itu. Kalau kita perlu bantuan Pak Polisi, nanti kita bisa tanya bagaimana pendapat Pak Polisi. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Nah, ini Ya, silakan. satu putaran atau gimana? Nah, karena ini sifatnya permainan, jadi di sini itu ada kompetisi yang diadakan, kompetisi yang berlaku seperti itu. Semakin kalian bisa mencapai start kembali, berarti itu kelompok yang menang. Seperti itu. Semakin kalian cepat memutar ini dan melakukannya dengan baik, itu yang dikatakan kelompok yang menang. Berapa kali kita bermain putaran, kita akan menyesuaikan. Untuk itu kita akan menyesuaikan berapa menit kita akan bermain. Ayo. Berapa menit? 15 menit cukup? Ya, mungkin cukup ya 15 menit. Oke? Ya. Sekarang ya sip 15 menit. Mau dimulai? Oh, belum. Kita belum membaginya. Ayo, pembagiannya seperti apa? Mau berhitung? 1, 2. Itu sendiri aja beli sendiri. Boleh, pilih sendiri. Sendiri aja. Cewek-cewek. Ya. Yang ceweknya enggak apa-apa nih. Yang cewek-cewek kumpul. Nggak apa-apa. Yang cowok enggak mau ikut. Enggak apa-apa. Promosi. Yang cowok enggak mau ikut yang cewek-cewek. Enggak. Enggak butuh. Enggak mau saya. Enggak mau. Oke, silakan disetujui yang cowok mau yang warna apa? Yang cowok warna ini Warna hijau aja ya. Hijau aja. Yang cewek warna orange. Oke. Iya. Sweet dong, siapa dulu yang mau cowok? Siapa yang mau jadi ini ya sweet? Ayo, siapa? Satu, dua, Sweet. tiga. Ga. Menang. Menang. Ya, silakan. Eko. Iya, lo bebas. Yo. Duduk tuh kayak cuma begini. Ya, lempar. Boleh mana? Lah. 6. Hijau. Dari start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Lagi. Terus selingan. Selingan. Ayo. Bisa ambil. Oke, ya. Ambil. Terus dibaca bersama teman-teman yang lain. Dibaca yang keras juga. Walai. Alay. Enggak, Mas, enggak ada. Menirukan gaya reporter yang sedang mewawancarai mantan pecandu. Ya silakan didiskusikan siapa yang jadi reporternya, siapa yang jadi Oke, karena pecandunya. saya ambil, jadi saya milih ya. Oh iya, boleh dibahas sendiri. Reporternya siapa dan pecandunya Iya, siapa? silakan. Sekarang sudah jelas mas, reporternya, mas pecandunya. Oh iya, silakan. Langsung bisa maju ke depan. Ya. Skenarionya seperti apa? Kenapa? Skenarionya seperti apa? Langsung saja mulai. Langsung saja. Langsung aja. Misalkan Iya. mas ini pecandu narkoba yang sudah Sudah insaf. Iya, sudah insaf. Iya. News apa terserah dari news mana. Ayo maju. Iya. Yuk. Berdiri nih. Iya, berdiri. Oh, sana di kamera. Enggak ikut. Ya, jadi kameramen. Sampai. Oke, enaknya. Oh, Sini. saya sini. Yoga di sampingnya. Sip. Iya. Kamu aja gaya pecandu. Sip. Ayo. Oh, udah insaf, udah baik. Oh, bisa. Selamat pagi pemirsa, kami dari TV sebelah. Kami menampilkan ini, kami sedang bersama saudara Dika. Ini kami sedang bersama saudara Dika yang akan menjelaskan. Kami akan nanti bertanya-tanya masalah gimana. Ini Mas Dika ini adalah dia dulu pernah menjadi seorang pecandu narkoba dan dia telah keluar dari BNN mas ya? Ya seperti itu. Dan kita akan tanya-tanya tentang bagaimana pengalaman dia dan apa yang dia rasakan ketika dia memakai narkoba. Iya. Nah, seperti
Gimana menurut Mas kalau dulu itu menggunakan narkoba itu seperti apa dan kenapa Masnya ini kok sekarang sudah insaf? Ya, karena pada itu dulu ketika saya masih sekolah, ya saya diperkenalkan narkoba itu oleh teman saya. Dan pada awalnya saya itu memakai narkoba itu apa ya? Itu rasanya badan itu menjadi seger, enteng gitu. Dan tapi lama-kelamaan saya menyadari bahwa narkoba itu merusak tubuh saya. Nah, itu makanya saya punya niatan untuk berhenti memakai narkoba dengan cara rehabilitasi di PNN gitu. Oke pemirsa, itu tadi yang disampaikan oleh Mas Dika, dapat kita simpulkan bahwa narkoba itu suatu hal yang buruk dan tidak bisa untuk dipakai untuk semua orang. Dan itu terima kasih Mas Dika. Ya, sama-sama. Perhatiannya. Ya. Saya kembalikan ke studio. Kembali. Ini apa betul kan? Kembali duduk lagi. Ya. Ya, jika ditanyakan pengalaman yang bersimulasi di depan, gimana pengalamannya Mas Dika sebagai pecandu narkoba? Ya, saya sebenarnya bingung. Soal pecandu narkoba itu kayak gimana? Ya, karena nggak tahu ya. Iya. Nah, terus di sini saya memiliki pertanyaan buat diskusi kita. Kalau kalian, apakah kalian suka melihat jika ada stasiun TV gitu ya yang menghadirkan seorang pecandu narkoba yang sudah insaf dan memberikan semua apa ya yang dia rasakan, semua kejadian yang pernah dia alami. Apa yang bisa kalian tarik dari adegan-adegan atau siaran-siaran seperti itu? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Ya, silakan. Cerita yang itu yang biasanya kalau saya lihat itu yang saya dapat itu jadi pengetahuan, kita juga bisa belajar. Kalau saya orang awam, saya nggak tahu narkoba itu seperti apa. Dengan adanya berita itu, kalau misalkan saya tahu oh seperti ini, jadi saya bisa mikir kalau saya misalkan terjerumus ke situ, jadi Gak baik, ya. Sip, ada pandangan yang lain? Ya saya. Ya, silakan. Mungkin dengan menayangkan mantan pemakai narkoba melalui televisi itu mungkin bisa memotivasi mungkin orang-orang yang masih memakai narkoba untuk berhenti. Soalnya ini sudah membuktikan bahwa si pemakai itu sudah merasakan dampak buruknya. Jadi itu bisa menjadi motivasi untuk pemakai yang masih memakai narkoba untuk berhenti memakai narkoba. Ya, sip. Masukan pertama dari Mas Eko tadi, saya yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Masukan yang dari Mas Dika itu mungkin bisa menjadi insaf seperti itu ya. Yang sudah menggunakan mungkin itu loh negatif gitu dan bahayanya juga sangat sangat besar. Ya, gimana kalau kita lanjut? Oke, Lanjut karena sudah di sini sekarang sini siapa yang mau ngocok? Silakan. Dilempar atau dikocok? Lempar. 5. Itu sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ye, kartu pesan. Selamat ambil kartu pesannya, kemudian dibaca bersama-sama. Andi dan Randy menanyakan singkatan kata narkoba kepada Miko. Jika kamu menjadi Miko, apa yang kamu katakan? Kan aku yang ambil kan? Iya. Sama dengan dia, silakan dibagi teman-temannya. Ya, Mikonya kayak yang Ria aja yang mirip Miko. kamu Ria Miko. Iya. Ya, berarti kita yang nanya. Iya. Ya, silakan langsung maju. Siap? Oke. Tidak. Yuk, dah. Mik. Mik. Aku tadi lo lihat banner di sana tuh ya. Kok ada tulisan narkoba? Narkoba itu apa sih? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Kamu nggak tahu? Nggak. Kamu juga nggak tahu? Nggak tahu. Kamu dari mana aja? Kamu nggak tahu sih narkoba apa? Iya, makanya aku tanya sekarang. Jadi tak kasih tahu. Singkatan dari narkoba. Iya. Itu narkotika sama psikotropika. Oh. Jadi kalau kamu tahu kan? Iya. Coba diulangi. Narkoba itu narkotika dan psikotropika. Iya. Sudah tahu kan? Iya, sudah. Oke, terima kasih. Tadi kalau kita tahu apa singkatan dari narkoba, teman-teman? Narkotika dan psikotropika.
saya tidak sependapat. Lah ya, kenapa nggak sepakat? Silakan. Kalau saya kalau narkotika dan psikotropika itu narkotika. bukan nafsa. Nafsa. Itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Nah, itu. Ya. Tapi kalau narkoba itu Seperti itu ya. apa saya juga nggak Ya. tahu. Mungkin karena kita di sini sama-sama bingung, kita tanyakan pada Pak Polisi. Ya, Ya. Pak Polisi memiliki pandangan yang berbeda, tapi bisa meluruskan Pak. Ya, Silakan. sebenarnya narkoba itu kan apa bentuknya misal kita itu tahu nafsa itu benar kata dari Dika tadi bahwa narkotika itu narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Nah, bentuknya narkoba itu ya seperti apa pada umumnya yang kita ketahui, ada yang bentuk pil, ada yang bentuk serbuk seperti yang Mas Bobo tahu juga seperti itu. Ya. Dan pastinya pentinglah bagi kita untuk mengetahui sebenarnya apa sih narkoba itu. Makanya dari informasi tadi. Ya, sip. Terima kasih. Tangan dulu dong, Pak Polisi. Terima kasih Pak sudah meluruskan kita. Lanjut. Lanjut. Siapa yang mau lempar? Tadi Mas sudah Dika. oh Dika. Ayo, lempar yang mudah. Nah, 6 lagi. 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Berarti untuk ronde pertama mereka menang karena mereka bisa memutarkan melewati putaran pertama. Silakan. Apa lagi? Ya. Hebat. 1. Slogan. Lagi. Iya Mas juga. 6. Apa sih ini? 2, 3, 4, 5, 6. Slogan Lagi. Lagi. 2, 1, 2. Selingan lagi. Ya, silakan ambil kartu selingannya. Ya. Oke, menjadi model iklan anti narkoba, tidak dan mengucapkan ingin bahagia, jauhi narkoba. Ya, silakan dibagi modelnya. Atau tiga-tiganya jadi model, nggak apa-apa. Barengan, nggak usah kebaya. Oke lah, Ya. hukum saya tuh adil ya di sini. Oke, nomor 3 maju ke depan. Oke. Ya, silakan. Ingin bahagia, jauhi narkoba. Oke. Ya. Yo. Ini yang jadi model tidak adil. Ya. Ya. Duta narkoba kok. Ya, gimana ini? Gimana sih kok? Iya. Boleh tidak ingin bahagia, jauhi narkoba. Ceng ceng. Ya wis. Ngomong langsung wis. Gaya-gaya gimana gayanya? Gaya-gaya. Langsung tapi gaya dengan berbeda. Iya, gayanya beda-beda tapi nggak boleh sama. Yang lagi ngehit, gayanya lagi ngehit. Jauh. Ya. Iklan sabu. Kita. Saya jadi terusan mulai ini loh. Kita. Ya. Apa nih ngomong? Ya berarti salah sih harus no. Ya, Gimana Ya, ya kita. Kayak gini, apa ngomong kita jadi narkoba. Ketawa kan? Ingin bahagia, jangan narkoba. Oke kan? Apa ya? Oke siap. Ingin bahagia, nanti bareng. Ingin bahagia, jangan narkoba, kita ngomong bareng. Iya. Salah ini ya. Iya. Kita jadi duta narkoba. Ingin bahagia, jauhi narkoba. Ya, bagaimana tadi pertunjukan di depan? Luar biasa. Apalagi cowok-cowok gitu ya. Ya. Lanjut ya. Sekarang cewek, silakan siapa yang melempar? 5, mari ya. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. 4. 1, 2, 3, 4. Lagi. Pesan, silakan dibaca. Saya yang baca. Ya. Dari kejauhan, Santi melihat 2 orang yang sedang melakukan transaksi narkoba. Jika kamu jadi Santi, apa yang akan kamu perbuat? Ya. Nah, siapa yang jadi Santi? Yang jadi Santi, Santi aja. Gimana?
Kemudian Santi melihat dua orang yang sedang berarti kalian yang jadi narkoba yang jadi pengguna narkoba. Nanti aku menanyakan ke kalian. Maksudnya apa yang aku lakukan kan ketika melihat mereka ini? Ya, kita jadi transaksi narkoba. Melakukan transaksi. COD. Online sis. Barangnya udah sampai sisi. Kamu di sana, kamu lihat Permisi. ya. Mbak ngapain ya di sini? Nggak, Sedang mau melakukan transaksi apa? Sok tahu. Kita emang lagi ngobrol, bro. Kiranya tadi dari jauh kelihatan Mbak lagi transaksi narkoba gitu ya? Enggak, mungkin transaksi uang. Aku bayar hutang ke dia. Oh, iya seperti itu Mbak. Iya beneran? Iya, Anda ini coba bisa diperiksa. Oh, silakan. Ini remote loh, ini apa Mbak? Remote. Cut. Gini. Ya ada pertanyaan? Bukan, harusnya kan ini harus jujur kan. Jadi kan aku bisa kasih tahu ke mereka kalau tidak boleh kayak gini. Oh iya, tapi mereka nggak mau jujur sampai aku lakukan. Itulah penjahat kok. Tapi udah jujur kan kalau itu remote. Kalau aku jujur ya aku masuk penjara. Oh iya. Gimana kalau sekarang kita duduk aja lagi? Saya kan Pak Polisi. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yuk. Terima kasih sudah maju ke depan simulasikan. Ya, karena kita di sini bingung ya. Ketika kita melihat dua orang melakukan transaksi narkoba, di mana? Di belakang pintu mungkin atau di belakang gedungnya. Apa harus kita lakukan? Mungkin bisa tanya ke Pak Polisi. Apa kita lapor pada orang tua? Apa kita harus langsung cari polisi? Apa cari satpol PP dekat sana? Atau ikut gabung? Ya benar. Ikut gabung seperti itu. Kita tanyakan Pak Polisi. Bagaimana Pak? Kalau kita tahu, misal saya sama Mas Yoga sedang transaksi, ada kamu mau datang, ya kita lari pastinya. Karena kenapa? Itu kan transaksi narkoba itu kan bisa menyebabkan dia masuk penjara. Nah, seharusnya gimana? Seharusnya kita langsung lapor ke dia yang berwajib, supaya segera kita tindak lanjuti, supaya itu yang transaksi itu segera ditangkap. Kan bisa jadi antisipasi kalau nanti ada kejadian itu. Ya, seperti itu. Mungkin kalau pandangan yang berbeda atau Mas Yoga mungkin? Saya punya pengalaman. Oh iya, silakan. Pernah dulu waktu SMA, dulu sebelumnya saya juga biasanya juga ngumpul di kantor polisi sama kan pramuka dulu. Itu katanya Pak Polisi itu kalau misalnya tahu seperti itu, misalnya teman ada yang misalnya transaksi, ada yang jual narkoba gimana, itu kita lapor dulu aja, terus kita nanti coba dulu kita tanya-tanya. Kita juga misalnya kita sebagai saksi yang pernah melihat itu, kita juga harus memberikan keterangan ke polisi itu gimana, terus nanti kita juga mau ikut menelusuri jejaringnya. Soalnya kan jejaring itu biasanya penjualan narkoba itu benar-benar halus di masyarakat, itu mulai dari yang masyarakat yang biasanya kurang mampu itu semuanya nggak kelihatan. Jadi pandangan dari Mas Yoga, Mas Yoga juga pernah punya pengalaman itu. Jadi yang harus kita lakukan, kita melapor dan penyelesaian mungkin tidak akan satu step ya. Dan karena kita sebagai saksi, otomatis kita harus mau dan mengikuti gitu, karena kita sebagai saksi saat itu gitu. Dan narkoba biasanya itu lingkupnya bukan hanya di ekonomi rendah, ekonomi sedang, ekonomi segi, semuanya itu bisa terlibat gitu. Semuanya bisa terkena narkoba seperti itu. Ya, baiklah. Mau lanjut? Ayo. Ya, lanjut. Ya, sekarang laki-laki. Kita masih punya waktu 5 menit tersisa. Ya. Saya? Iya. Saya sudah tadi. Oh belum. Lanjut. Iya. Lanjut. Gimana kita ya? Satu. Yang slogan. Lanjut lagi. 2. Satu. Lagi. Ya, lagi. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Soalnya ini suka dengan selingan ya. Ayo, silakan diambil, kemudian dibaca. Sudah teman-teman.
Buatkan satu slogan anti narkoba dan ucapkan secara lantang. Ya. Mau ucapkan di depan apa di sini? Di depan aja ya, ya. Gampang. Didiskusikan slogannya mau seperti apa? Panjangkah atau mau singkat? Gak apa-apa, pokoknya serentak dikatakan bersama-sama. Gini, Pi. Ya. Berdasarkan pengetahuan saya, ini yang paling kreatif di sini adalah Mas Dika. Wah. Ini yang Oh, bisa iya. melantangkan sebuah slogan itu saya sampaikan, saya serahkan ke Mas Dika. Kalau pelantangan saya siap, tapi untuk idenya saya belum punya. Saya serahkan ke Mas Eko. Jadi mungkin ide ada yang bilang, terus yang mengucapkan siapa? Slogan ya. Ya. Ya panjang-panjang, Ini singkat saya, saja. Bang. Singkat saja. Enggak. Ya. Ya. Bentar. Saya mikir dulu. Oke, saya punya. Ya, silakan. Lanjut. Ke depan nih, saya sendiri. Iya, langsung. Nggak Oke. apa-apa. Ya. Permisi. Ya. Model. Iya. Pakai narkoba, kuburan, dan rumah sakit menantimu. Ya. Salah satu penjara. Ya, sebenarnya yang diungkapkan Mas Dika barusan itu adalah Itu adalah tujuan akhir seorang pecandu narkoba. Ya Pak Dika, sebenarnya Pak Dika memikirkannya ke orang kena narkoba kalau nggak ke kuburan, ke rumah sakit sama ke penjara. Ya, itu adalah tiga akibat yang akan dicapai, tiga tempat yang akan dituju. Dan bukan itu yang apa namanya? Mendekati ya. Bukan mendekati. Apa? Penghuni. Bukan penghuni, apa namanya? Hulunya. Oh. Apa dulu itu? Hulu ya. Oke, kita sepakati hulu. Lanjut. Ya. Sip. Masih ada 3 menit tersisa. Oke. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. 2, 1, 2. Yeay, selingan. Silakan diambil. Apa nama badan resmi negara yang mengurusi tentang narkoba? BNN. Singkatan dari BNN? Badan Narkotika Nasional. Yeay. Sini aja gampang banget ya. Ya. Kok semua tergantung apa yang ibadah. Kita di sini sama-sama belajar. Silakan. Selanjutnya. Oke, kok. Agak ditanggapi dah. Mau Oh ya, ditanggapi? benar, saya rasa benar itu lanjut. Tanggapannya lanjut. Enggak terbantahkan itu. Cuma itu memang ya. Iya. Coba ya, silakan. Mungkin BKKBN juga. 1. Slogan. Slogan. Jangan lagi. Iya. Pesan. Silakan ambil pesannya. Mungkin yang terakhir ini. Silakan dibaca. Firman bertanya pada bapaknya. Lagu ya. Firman bertanya pada bapaknya. Apa saja kerugian yang didapat apabila mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba? Silakan dibagi. Jika kamu menjadi bapak Firman, apa yang akan kamu katakan? Ya. Nah, kamu Jadi berarti bapaknya siapa? bapak. Firman. Sebentar, karena ini saya yang ngambil. Jadi apa siapa bapaknya, siapa anaknya? Saya. Silakan. Karena di sini dari kelompok kita ini yang paling berwibawa jadi bapak Mas Yoga. Mas Yoga. Anaknya Sebentar. Mas Dika. Dilihat Mas. Iya. Dibaca lagi. Dan Firman bertanya kepada bapaknya, apa saja kekurangan yang dapat didapat, kerugian yang didapat apabila mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba. Jika kamu Oke, Siapa mau jadi itu bapaknya? Siapa jadi anaknya? Silakan. Oh, anaknya. Bapaknya juga. Anaknya. Anaknya juga. Anaknya juga. Bapaknya. Tadi kan sudah dimajukan Ya. dia. Ada Firman bertanya pada bapaknya. Bisa boleh duduk nggak? Boleh, silakan. Atau senderan di sana. duduk Pak. Mungkin juga bisa menghadap ke sini di sini. Nah, di situ. Ya. Pak. Iya, napa nih? Aku kan cari koncoku arek itu akeh sing nawar. Namanya apa? Bisnis, Pak. Semua. Bapak nawar.
Ini Pak, bisnis apa? Iku mau pel-pel itu Pak, secari pel-pel. Oh, pele kere. Pel Pak, pel. Iya, pele kere maksudnya. Pel kere, pel koplo. Oh, alah, Kita kuwi ta. iku regane larang. Larang. Tadi ini ya. Izin apa? Iya, Pak. Yang gue sampai. Tawar. Terus sampean piye? Kate melok. Ya Lek, belok tadinya aku Pengen. pengen. Apa sampean jekono kakane tak sampe sapulpene pisan. Tak coret. Le ini le. Tak kandhani. Ojo melok-melok. Masalah ini nih, narkoba, barang-barang ngono kuwi, pil koplo dan lain sebagainya itu enggak boleh. Itu banyak. Kalau kamu jadi pengedar atau pengkonsumsi, pemakai, jogging ae tidak kenapa. Tapi le kerugian nih, kesehatan, fisikmu, ngerti kancamu sing jenenge apa juga Gak ngerti. ngurus kok enggak mek padha kok ngono iku lah dadi apa pengonsumsi. Yo aku gak konsumsi Pak, aku ngedol. Oh ngedol. Wah, kamu ngedol. Lek ngedol kerugiane sampean kok lek kecekel polisi ya apa? Lek di penjara piye? Duwe bapak ya, anggitmu juragane titik. Iku kerugiane apa lek penjara piye? Tak iso sekolah. Masa dimatmu le piye? Bapak ngono larang-larang kolek. Yo. Wis kono pacaran ae gak apa-apa. Tangan dulu dong. Ya. Tangan kembali. Bapak ini. Monggo Pak. Ya, dari simulasi yang diperankan teman-temannya itu ini sudah sangat panjang dan sangat apa ya, lengkap menurut saya. Silakan ada yang mau menanggapi dari teman-teman anggota. Ya, saya rasa Bagaimana, Pak? Bapak memang sangat berwibawa sekali. Iya. Saya sama anaknya. Iya. Saya suka sama caranya. Apa kalau jika diminta mengutarakan apa sih yang katanya Bapak kerugian untuk saat mengedarkan dan menggunakan tadi? Ya, seperti slogannya saya katakan tadi, bahwa ada 3 tempat yang akan dituju ya, yang pasti akan didatangi oleh pecandu narkoba. Kalau misalkan dia cuma mengedarkan, oke lah, dia pasti tertangkap ke penjara. Dan kalau dia pemakai, itu ada 2 kemungkinan. Yeah. Yang pertama, dia ke rumah sakit dulu, bisa direhabilitasi. Dan yang paling parah itu langsung ke kuburan. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Ya, ada yang menanggapi? saya. Ya, silakan menanggapi. Ini Ki, saya pernah lihat di TV, walaupun jarang saya nonton TV. Iya. Itu hukuman terberat bagi seorang pengedar narkoba itu atau pemasok atau apapun, pokoknya jejaring pengedar narkoba itu katanya itu hukuman mati oleh negara. Itu langsung ditembak mati oleh negara. Itu terus bukan hanya hukuman di dunia, itu juga hukuman di akhirat sudah. Subhanallah. Semoga kita sama-sama dijauhkan ya. Amin. Ya. Untuk lebih jelasnya mungkin ditanyakan kepada Pak Polisi. Pak, apa sih Pak yang harus kita lakukan? Apa sih Pak kekurangannya saat mengedarkan narkoba, baik mengedarkan maupun mengkonsumsi? Ya, kalau untuk mengedarkan ya pasti akan berurusan dengan hukum pastinya itu. Nah, sedangkan untuk yang mengkonsumsi nanti dampaknya lebih ke kesehatan. Misal kalau dihukum, ya benar katanya Mas Yoga tadi bahwa memang betul bahwa jika ada pengedar sudah tertangkap, dia bisa saja hukumannya itu sangat berat sampai ke hukuman mati. Karena pengedar itu kan lebih bahaya daripada yang mengkonsumsi. Kenapa? Karena yang mengedarkan itu kan bisa membunuh orang lain. Ya. Gitu? Nah, sedangkan yang mengkonsumsi, benar katanya Mas Dika tadi bahwa mengkonsumsi itu pasti efeknya memang awalnya masih enak-enak, masih aman, terus ketagihan. Tapi begitu sudah nggak mengkonsumsi, udah tubuh kita udah hancur posisi itu. Biar bisa masuk ke kuburan dan lain-lain meninggal. Iya. Ya.
Ya, terima kasih Bapak atas pandangannya. Teman-teman, ada yang lain yang menanggapi hal ini? Ya, saya rasa juga cukup. Sepertinya waktunya sudah habis. Kita akan melakukan sebuah refleksi kecil. Kita kembali pada posisi awal kita. Kalau dilihat di permainan, siapa yang menang? Ya, Ya, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan bertanya sedikit tentang narkoba. Dari diskusi dari seminar yang dilakukan, dari pesan-pesan yang dilakukan, apa atau pelajaran penting apa yang kalian dapatkan dari permainan simulasi ini dengan tema menghindari dari narkoba? Silakan siapa yang ingin mengutarakan pendapatnya? Ya, cewek. Silakan dari teman. Ya. dari Ya, silakan. Dari permainan simulasi ini jadi kita bisa kayak ngerti ya gimana kita cara menghindarinya, gimana kita cara melihat kalau seandainya nanti ketemu orang yang lagi transaksi atau lagi menggunakan narkoba, kita harus bagaimana, terus apa yang kita lakukan, terus nanti kita juga mengetahui apa kerugiannya ketika kita menggunakan narkoba tersebut. Jadi permainan simulasi ini dapat membantu kita semua. Ya, sip. Dari yang jawab mungkin Pak Polisi mau memberikan atau siapa? Silakan. Ya. Silakan. Jadi cara kita menyampaikan ke masyarakat ke narkoba itu seperti apa, baik buruknya seperti apa, dengan cara yang seperti ini. Nah, ini lebih apa ya, lebih ngena gitu loh daripada kita habis itu bikin banner terus narkoba. Ya kalau dibaca gitu. Kalau dibaca, meskipun dibaca ya kalau ngena ya. Iya. Biasanya kita bisa tahu yang dari awal nggak tahu ini narkoba itu apa. Kalau teman-teman narik kalori bapak ya kan. Nah, itu penyelewengan itu. Iya kan. Makanya saya akhirnya tahu. Ya. Sip, baiklah akan saya simpulkan pertemuan kita hari ini. Ini adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan dalam menghadapi atau menanggulangi sebuah kejadian sosial budaya dan sosial budaya yang ada di luar. Nah, kita mengangkat istilah narkoba dan ini bisa dilakukan oleh teman-teman, bukan hanya saya, karena di sini kita sifatnya belajar bersama-sama dan kebetulan kita terikat dalam suatu kelompok. Yang kita pelajari bersama-sama di sini bisa kalian terapkan di luar nantinya. Ya, untuk narkoba sendiri, narkoba adalah salah satu hal yang sangat ditekankan atau diwanti-wanti oleh negara karena selain perekonomian yang menjadi pandangan negara, narkoba sekarang menjadi pandangan yang juga disoroti lebih mendasar oleh negara karena untuk merusak sebuah negara jalurnya bukan hanya di perekonomian, bukan hanya dari industri, bukan hanya dari informasi dan sebagainya, informatika, TIK yang sangat maju, tapi dari muda-mudinya, tapi dari pemuda-pemudinya, tapi dari remaja-remajanya. Dan yang sangat terlihat adalah narkoba. Narkoba ini harus kita hindari mendengarnya saja kita jauh-jauh lah ya, apalagi untuk memegang hingga menggunakan. Dan karena kita tahu di sini kita remaja, kita menjadi penerus bangsa, jadi jangan berbaik hati pada narkoba. Ya, sip. Sebelum saya tutup pertemuan sekarang, adakah yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Iya, silakan. Pada Pak Polisi juga. Pak Polisi. Ini saya lihat gambar di sini kan ada. Ini saya tahu ini ganja. Berkela katanya. Ini suntikan. Ya. Nah, yang satu ini gambar rokok. Nah, yang ini kenapa kau tahu di sini? Apakah ini juga termasuk di kategori narkoba seperti itu? Narkotika. Ya. Polisi masih bilang? Sebenarnya narkoba itu sebenarnya kan banyak jenisnya ya, mulai dari ada yang suntik, ada yang suntikan ke sini, kalau ada yang untuk nanti dia sembuh, dan ini ada juga yang bisa jadi kan minta juga rokok, misal dihisap dari hidung ini, misal ada kayak sedotan segini kayak buat minum Coca-Cola itu, terus ada sebutnya terus dihisap dari sini, atau dibuat seperti gambar tadi, keringan ini tadi dibuat jadi rokok. Kalau rokok-rokok yang orang-orang itu beda lagi itu ya. Nah, Ya. itu ini kan
Gak apa-apa berarti ya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ya, dapat simpulkan tadi dari jawabannya Pak Polisi. Nah, ternyata narkoba itu banyak bentuknya teman-teman. Yang bentuk pil, yang bentuk serbuk, yang bentuk bisa dihirup, yang disuntik, banyak sekali. Jadi kita di sini sebagai kelompok remaja, silakan jauhilah barang-barang yang sekalian kalian kalau tidak yakin, silakan jauhi. Timbang nanti ada apa-apa bisa kayak polisi atau gimana, nanti kan urusannya akan panjang. Jadi kita juga jangan cepat percaya dengan orang baru, cepat percaya dengan orang-orang baru memberikan barang-barang yang belum kita ketahui, seperti itu. Ya, baiklah. Bisa saya tutup pertemuan saat ini? Ya, mungkin saya akan tutup pertemuan saat ini dengan bersama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman, saya ucapkan hati-hati pulangnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.